Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kebiasaan yang kita bisa lakukan dalam membentuk sikap toleran dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap toleran merupakan suatu sikap dari cara beragama yang moderat. Di dalam Al-Quran, sikap toleran mencerminkan pribadi yang tasamuh, yakni yang mampu hadir dalam keluarga, bersama teman-temannya, bersama saudara-saudara serta masyarakat dengan menunjukkan sikap rahmatan lil alamin. Sikap rahmatan lil alamin ini merupakan perwujudan dari cara mencontoh, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa kerahmatan bagi alam semesta. Maka sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mencontoh beliau menjadi umat, menjadi pribadi yang membawa rahmat. Dan pribadi yang membawa rahmat inilah kita akan mampu menjadikan diri kita membentuk sebuah perilaku yang toleran dalam beragama. Dan untuk memiliki sikap toleran dalam beragama, untuk memiliki sikap yang rahmatan lil alamin ini diperlukan 4 pembiasaan. Pembiasaan yang pertama adalah bahwa kita sudah seharusnya memiliki pribadi yang tawadhu, memiliki pribadi yang rendah hati. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Dan seorang hamba pembawa rahmat adalah mereka yang ketika berjalan di muka bumi ini sebagai mereka yang berjalan di muka bumi ini adalah dengan rendah hati. Rendah hati ini adalah merupakan sebuah sikap di mana seseorang hamba yang mampu melihat Allah secara utuh sebagai Tuhannya. Karena dia tahu posisi dirinya sebagai hamba, karena dia tahu posisinya sebagai makhluk, dan Allah lah sebagai pencipta. Man tawaddullah rafa'ahallah. Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, sesungguhnya dia orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki pribadi tawaduk sesungguhnya menegasikan dari perilaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita bisa sombongkan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga terkadang kita lalai menjalankan perintahnya atau bahkan kufur menolak perintahnya. Coba kalau kita keluar dari diri kita keluar berkelana di alam semesta ini. Kita tidak terlihat diri kita itu ketika kita berada di luar bumi. Bahkan ketika kita keluar dari bumi, kemudian berkelana ke alam semesta, yang kita lihat adalah jajaran planet-planet yang ada di alam semesta ini. Kita tidak terlihat sama sekali. Yang ada adalah titik cahaya dari pantulan-pantulan cahaya matahari. Bahkan ketika kita keluar sampai ke galaksi Bima Sakti, di mana disitulah tempat tata surya kita tidak terlihat. Maka apa yang kita sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu besar, begitu agungnya Allah menciptakan alam semesta ini, dan yang paling kecil adalah kita yang kemudian diagungkan oleh Allah sebagai manusia, sebagai hamba yang paling baik, sebagai ciptaan yang paling baik di alam semesta ini. Maka apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena kesombongan akan menjadikan diri kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kisah iblis yang menolak perintah Allah karena kesombongannya. Karena merasa dirinya paling baik di mata Nabi Adam alaihi salam. Orang yang sombong itu terlihat seperti orang yang berada di atas bukit. Ia melihat orang lain di bawah bukit kecil. Namun sesungguhnya ia lupa menyadari dirinya kalau dilihat orang lain di bawah itu juga kecil dalam pandangan masyarakat, dalam pandangan mereka. Maka untuk menghilangkan sikap sombong, para sufi itu memberikan cara kepada kita. Jika kamu ingin menjadi orang yang tawadhu, cobalah renungi dirimu sendiri. Kalau sudah tahu bahwa dirinya tidak patut untuk sombong, maka yang muncul adalah sikap tawadhu. Hasan Al-Basri juga pernah mengingatkan kepada kita, ketika kita keluar dari ruang, keluar rumah, maka kemudian janganlah pernah kita melihat seorang muslim di depanmu, kecuali engkau pastikan dan katakan dalam dirimu bahwa ia lebih baik dari diri saya. Kalau ia lebih tua, katakanlah ia lebih dulu masuk Islam dari diri saya. Sehingga ia lebih banyak memiliki pahala. Jika ia lebih muda, katakanlah bahwa ia lebih sedikit dosanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif ini adalah memikirkan hal-hal yang baik dari apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kepada orang yang menjahili kita sekalipun, kita selalu mendoakan kebaikannya. Karena sesungguhnya kita tidak tahu Allah ketika memberikan kebaikan kepada kita, tidak hanya diantarkan melalui orang-orang yang baik saja. Bisa jadi Allah mengirimkan kepada orang yang tidak baik untuk kita dalam rangka memberikan suatu kebaikan kepada kita. Kita bisa lihat video ini bahwa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya menyelamatkan jiwanya dari orang-orang yang abai, dari orang-orang yang enggan menolong dia. Tapi dengan dia bergerak karena dia melihat tidak mau, tidak ditolong oleh seorang laki-laki itu, maka sungguhnya cara Allah menyelamatkan dia dengan dari hidupnya. Saudara sekalian, lalu bagaimana cara untuk menjadikan diri kita menjadi positive thinking, menjadi pribadi yang positive thinking? Maka jernihkan, murnikan hati kita, bersihkan hati kita dari 3 penyakit, yaitu penyakit dendam, penyakit iri hati, dan penyakit dengki. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang ketiga adalah perilaku yang menghindari diri dari dosa besar. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharaman. Jadi orang yang selalu menghindari diri dari perbuatan dosa besar. Ada 6 dosa besar yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hindari, sangat perlu kita hindari. Yang pertama adalah syirik, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah merendahkan atau mencelah orang lain, yang keempat adalah membunuh, dan yang kelima adalah memutus tali silaturahim, dan yang keenam adalah berbuat zina. Maka ketika kita melakukan dosa ini menjadi perilaku yang keempat, ketika kita telah melakukan salah satu dari dosa ini, atau dosa-dosa yang lain, kita menggantikan, kita selalu senantiasa bertaubat kepada Allah, kemudian menggantikan perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat, wa amana wa amila amala sholihah, dan menggantikan dosa tersebut dengan amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, dengan 4
Pembiasaan inilah akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin atau pribadi yang memiliki sikap toleran dalam beragama. Marilah bersama-sama kita senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk Allah. Karena sesungguhnya kata Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan, melainkan kebaikan itu pula. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.